warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang regresi linier sederhana. Nah, di mana untuk regresi linier sederhana ini yang akan kita bahas adalah bagaimana menghitung menentukan rumus manual untuk regresi linier sederhana. Nah, pastinya kita harus tahu dulu pendahuluan atau konsep dasar dari regresi linier sederhana sebelum kita melakukan perhitungan manual ya dengan rumus regresi linier sederhana. Nah, jadi yang pertama yang harus teman-teman pahami dan ini sebagai dasar, konsep dasar dari regresi linier sederhana adalah regresi linier sederhana itu jika kita akan menguji ada atau tidak adanya pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Itu kan sudah dibahas ya pada konsep dasar dari regresi itu sendiri. Nah, bagaimana kalau regresi sederhana? Nah, kalau regresi linier sederhana, ini variabel X atau variabel independen, variabel bebasnya itu 1, berjumlah 1, dan variabel Y atau variabel bergantung, variabel dependennya itu 1. Jadi jika variabel X-nya 1, variabel Y-nya 1, maka kita menggunakan regresi linier sederhana. Nah, kemudian untuk berikutnya, kalau bagaimana kalau semisal variabel X-nya itu lebih dari 1? Nah, maka yang akan kita gunakan adalah regresi linier berganda. Dan itu nanti akan ada pada video selanjutnya. Oke, langsung kita ke bentuk umum model dari regresi linier sederhana. Nah, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y itu adalah variabel dependent, kemudian A itu adalah konstanta intercept dari model regresi, kemudian B adalah slope atau kemiringan garis atau yang sering disebut dengan koefisien regresi, kemudian X-nya adalah variabel independen, dan E-nya adalah error. Jadi ini adalah model umum untuk regresi linier sederhana. Baik, berikutnya di sini ada rumus untuk menentukan nilai A dan nilai B, nilai konstanta dan nilai koefisien regresi. Nah, silakan di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa A adalah sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma itu jumlah ya, sigma X kuadrat, jadi jumlah dari nilai X kuadrat itu sendiri dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma X kali Y dikali dengan jumlah dari nilai X dikalikan dengan nilai Y atau nilai variabel X dikalikan dengan nilai variabel Y dibagi N. N ini adalah jumlah data ya, jumlah sampel yang ada, kemudian dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, jangan sampai kebalik antara sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan. Kalau sigma X kuadrat itu artinya adalah jumlah dari nilai X kuadrat. Nah, kalau sigma X yang dikuadratkan artinya adalah jumlah X kemudian kita kuadratkan. Nah, ya. Kemudian untuk rumus B atau koefisien regresi, maka rumusnya adalah N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan nilai A, intercept atau konstantanya, dan nilai B atau koefisien regresinya. Nah, di sini ketika nilai koefisien B telah diketahui sebelumnya, maka nilai intercept A dapat ditentukan dengan rumus A sama dengan Y bar dikurangi BX bar. Jadi kalau semisal di soal ataupun dalam sebuah kasus ya, di soal terutama nilai koefisien B atau nilai koefisien regresinya itu sudah diketahui, maka kita tidak usah menggunakan rumus ini. Yang kita gunakan adalah rumus yang bawah ini untuk menentukan nilai A, di mana Y bar itu adalah rata-rata untuk variabel Y dan X bar itu adalah rata-rata untuk variabel X.
Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tahu bagaimana cara menentukan nilai A dan nilai B untuk regresi linier sederhana, selanjutnya adalah uji statistik, di mana uji statistik ini untuk menentukan nanti keputusan H0-nya bagaimana atau keputusan hipotesisnya bagaimana. Apakah nanti kita menolak atau menerima H0. Pastinya kalau kita uji statistiknya menggunakan T hitung, nanti pastinya kita harus membandingkan dengan tabel T atau T-tabel. Nah, di sini ada rumus T hitung. T hitung rumusnya adalah B dibagi dengan SB, di mana B adalah koefisien regresi dan SB merupakan standar error dari koefisien regresi. Nah, rumus SB di sini adalah SY dibagi akar dari sigma X kuadrat. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari SY atau bagaimana rumus SY? Nah, rumus SY di sini adalah akar dari sigma Y min Y bar kuadrat dibagi dengan N-2, di mana SY ini adalah simpangan baku dari penaksir nilai Y. Ya. Jadi untuk menentukan T hitung ini memang stepnya ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama kita harus mencari nilai SB terlebih dahulu dengan rumus ini. Kemudian pertama ini dulu ya. Pertama ini dulu kita harus menentukan nilai SY dengan rumus ini. Kemudian setelah SY ketemu barulah kita bisa menentukan atau menghitung SB. Baru kemudian setelah SB SY ketemu, maka kita bisa menentukan T hitungnya berapa. Nah, ini untuk rumus uji statistik dengan menggunakan T hitung untuk analisis regresi linier sederhana. Nah, kemudian kalau misalkan nilai koefisien korelasinya itu sudah kita ketahui, sudah dihitung, maka untuk menentukan uji statistik atau untuk menentukan nilai T hitung, kita tidak usah menggunakan rumus ini. Jadi ada 2 rumus. Kalau semisal tidak diketahui korelasinya, maka kita menggunakan ini rumus T hitungnya B per SB. Tetapi kalau korelasinya atau koefisien korelasinya ini sudah kita hitung, kemudian kita ketahui nilainya berapa, maka T hitungnya adalah dengan menggunakan rumus ini, di mana T hitung sama dengan R. R itu adalah koefisien korelasi. Bagaimana sih cara menentukan atau menghitung koefisien korelasi? Silahkan teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya, pada penjelasan korelasi persen ya, itu dengan rumus manual ya, itu sudah disampaikan, sudah dibahas juga pada channel YouTube ini. Nah, kemudian apa tadi rumusnya? T hitungnya sama dengan R dikali akar dari N-2 dibagi 1 min R kuadrat. Dengan N ini adalah jumlah data ya atau jumlah sampel. Jadi kalau semisal R-nya diketahui, sudah kita hitung, maka untuk menentukan uji statistik T hitungnya kita menggunakan rumus yang ini. Sepertinya mudah ini ya, tapi silahkan itu pilihan mau menggunakan T hitung yang mana, yang dengan koefisien korelasi atau dengan rumus yang pertama tadi. Nah, setelahnya maka ada contoh. Pastinya kita harus melihat dulu ya contoh, baru bisa kita pahami, karena biasanya baik statistik maupun matematika atau apapun itu yang berhubungan dengan hitung-menghitung, kalau belum ada contohnya itu belum afdol ya. Oke, di sini ada contoh. Seorang peneliti ingin ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara jumlah absensi dan nilai akhir mahasiswa, di mana tingkat signifikansinya di sini adalah 5% atau 0,05. Dan ini adalah datanya. Data X ini adalah absensi ya. Kemudian Y-nya ini adalah nilai akhir mahasiswa. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya? Pastinya harus step by step ya. Nah, step yang pertama adalah kita harus tahu dulu mana sih variabel X, mana variabel Y.
mana variabel bebas, mana variabel yang bergantung atau terikat ya. Karena itu sangat penting sekali untuk pada hitungan rumus manual jangan sampai kita salah kebolak-balik ya. Dan yang kedua juga sangat penting sekali ketika nanti kita mengolah data dengan SPSS. Jadi nanti pada regresi linier itu dibedakan kolom antara variabel dependen dan independen. Jangan sampai kebalik. Pastinya kalau nanti kita memasukkan kebalik ya, variabel X dan Y-nya kebalik, hasilnya pun juga tidak sesuai ya dengan apa yang ada di lapangan. Oke, langsung di sini variabel X-nya adalah absensi ya, jumlah absensi mahasiswa. Ini adalah variabel X atau variabel bebas, dan variabel Y-nya atau variabel independennya adalah nilai akhir. Nah, kemudian hipotesisnya H0-nya di sini adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah absensi dengan nilai akhir mahasiswa. H1 berarti kebalikan dari H0 ya, ada pengaruh yang signifikan antara jumlah absensi dengan nilai akhir mahasiswa. Oke, ini untuk hipotesisnya H0 dan H1. Jadi pertama, ini yang paling penting. Jadi kalian harus bisa mendefinisikan mana variabel X dan mana variabel Y. Oke, next yang kedua adalah menghitung nilai A dan B. Nah, untuk mempermudah maka kita gunakan tabel, di mana tabel ini tujuannya adalah mempermudah kita untuk menentukan nilai A dan B. Langsung saja, ini tabelnya ada kolom X, kemudian Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY ya. Dimana X kuadrat ini adalah nilai X yang dikuadratkan, semisal 3 kuadrat sama dengan 9. Y kuadrat ini adalah nilai Y yang dikuadratkan, 94 kuadrat sama dengan 8.836. Dan XY di sini adalah variabel X dikalikan dengan Y. 3 dikalikan 94, 282. Dan seterusnya sampai data ke-8. Nah, kemudian masing-masing kolom ini kita jumlahkan, ada jumlah dari variabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Selanjutnya, kita ke rumus A dan B. Ini adalah rumus A, ya, atau rumus konstanta intercept, di mana rumus A-nya adalah sigma Y dikalikan sigma X kuadrat, dan seterusnya ya. Kita masukkan masing-masing unsur yang ada di rumus ini, masing-masing nilai yang ada di rumus ini. Sigma Y, berapa sigma Y? Oke, sigma Y itu adalah jumlah dari variabel Y, 649. Oke, sudah betul ya. Kemudian sigma X kuadrat itu adalah jumlah dari X kuadrat. Oke, jumlah dari X kuadrat adalah 217. Oke, sudah. Sigma X itu adalah jumlah X, jumlah variabel X adalah 37, sigma X kali Y ini adalah jumlah dari variabel X dikalikan variabel Y, 2804 dibagi dengan N-nya adalah 8, sigma X kuadrat tadi sudah ya, 217 dikurangi sigma X yang dikuadratkan, atau berapakah sih jumlah dari sigma X? 37, jadi 37 kuadrat. Dan kemudian nanti didapat hasilnya adalah 101,05. Begitupun juga untuk yang B ya. Yang B ini adalah rumus dari B, dimasukkan satu persatu dari N-nya, sigma X kali Y, sigma X ya. Kemudian sigma Y-nya, kemudian sigma X kuadratnya, dan sigma X yang dikuadratkan, didapatkan hasil bahwa B-nya adalah bernilai negatif 4,31. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menentukan nilai A dan B, maka pada poin ke-3 yaitu membuat model regresi. Nah, model regresinya adalah Y sama dengan A plus BX ditambah ditambah E. Kita masukkan satu persatu, nilai A-nya adalah 101,05, B-nya adalah tadi bernilai negatif, jadi negatif 4,31. Nah, sehingga model regresinya adalah Y sama dengan 101,05 dikurangi 4,31X ditambah E. Kemudian step keempat adalah membuat interpretasi nilai A dan B, atau kita menafsirkan nilai A dan B. Oke, yang pertama nilai A ini adalah 101,05. Artinya apa sih? Artinya ketika nilai pada variabel independen atau X
sama dengan 0, maka nilai akhirnya adalah sama dengan 101,05. Kemudian pada nilai B, interpretasinya, nah nilai B di sini bernilai negatif ya. Jadi artinya nanti kalau nilai B ini ada yang bernilai positif, juga ada yang bernilai negatif. Jadi dari nilai B ini kita bisa mengetahui ya, baik itu penurunan maupun peningkatan ya pada variabel X terhadap variabel Y. Oke, jadi kita baca dulu kalau semisal B-nya itu bernilai negatif. Nah, di sini B-nya adalah negatif 4,31. Artinya, jika terjadi peningkatan nilai ya pada jumlah absensi X sebesar 1 satuan, maka akan terjadi penurunan pada nilai Y sebesar 4,31 satuan. Jadi maksudnya di sini adalah kalau B-nya itu bernilai negatif, maka dia nanti turun ya. Jadi nilai pada variabel Y-nya itu turun. Kalau B-nya itu bernilai positif, maka nilai pada variabel Y-nya itu naik. Nah, karena di sini nilai B-nya itu sama dengan negatif 4,31, berarti terjadi penurunan ya. Maka artinya gini, kalau nilai pada variabel X itu meningkat 1 satuan ya, maka nilai pada variabel Y-nya itu jadi turun sebesar 4,31. Kenapa kok turun? Karena nilai B-nya negatif. Begitu ya. Kalau seumpama nilai B-nya positif, katakanlah nilai B-nya tidak negatif 4,31, tetapi nilai B-nya misalkan positif ya 4,31. Maka artinya jika terjadi peningkatan pada jumlah absensi ya, atau terjadi peningkatan pada variabel X jumlah absensi sebesar 1 satuan, maka juga akan terjadi peningkatan ya nilai atau variabel Y sebesar 4,31 satuan gitu ya. Jadi nilai B positif negatif ini mempengaruhi ya. Kalau positif ini akan terjadi peningkatan pada variabel Y ya. Kemudian kalau negatif maka akan terjadi penurunan pada variabel Y atau pada variabel yang dependen atau variabel yang bergantung. Itu untuk interpretasi nilai A dan nilai B. Selanjutnya poin kelima di sini adalah menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama ya kita harus menghitung nilai R, di mana nilai R ini adalah koefisien korelasi. Nah, sebenarnya soal ini juga sudah dibahas ya pada pada video korelasi atau pada video sebelumnya, yaitu nanti dapat kita hitung, bisa kita tentukan bahwa nilai R-nya adalah negatif 0,89. Jadi dari mana Bu kok R-nya adalah negatif 0,89? Ya ini dari kita menghitung koefisien korelasi. Rumusnya silahkan dilihat lagi, dibuka lagi pada materi sebelumnya atau pada video sebelumnya tentang korelasi. Nah, kemudian kalau sudah tahu ini bahwa koefisien korelasi atau R-nya adalah negatif 0,89, maka kita bisa menentukan koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan ya nilai R. Karena koefisien determinasi adalah R kuadrat, maka dapat kita cari R kuadrat adalah sama dengan negatif 0,89 kuadrat sama dengan 0,79 atau 79%. Ya, jadi 0,79 dapat dari nilai R atau nilai koefisien korelasi yang dikuadratkan. Nah, karena 0,79 ini sama dengan kita ubah menjadi persentase ya, menjadi persen itu menjadi 79%. Artinya bagaimana? Artinya bahwa jumlah absensi mahasiswa ini memiliki kontribusi 79% dalam mempengaruhi nilai akhir mahasiswa. Artinya bahwa variabel X
di sini itu bisa mempengaruhi variabel Y sebesar 79%. Banyak ya. Nah, terus sisanya adalah berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 21 ya. Jadi sisanya yang 21% itu dipengaruhi oleh variabel yang lain di luar variabel yang kita teliti. Begitu ya. Nah, kemudian yang keenam ini adalah menguji koefisien regresi. Nah, di sini nanti kita akan menentukan apakah H0-nya itu ditolak atau diterima. Maka yang pertama ya kita harus menghitung T-hitung. Nah, karena kita sudah menghitung atau kita sudah mempunyai ya nilai koefisien korelasi itu sudah ditentukan, maka kita menggunakan rumus yang kedua ya, atau rumus yang ada R-nya, koefisien korelasi. Rumusnya ya R akar dari N-2 dibagi 1 min R kuadrat ya. Sama dengan masukkan R-nya adalah 0,89 akar dari 8 kurangi 2 dibagi 1 min ya. Min atau negatif 0,89 kuadrat. Nah, nanti ketemu negatif 0,89 dikali akar 8 kurangi 2, 6 dibagi 1. Ini jangan ditambahkan ya, karena di sini kurung. Jadi ini kita kuadratkan dulu, baru kita operasikan dengan yang di depannya. Ini dikuadratkan, negatif 0,89 dikuadratkan, kemudian 1 dikurangi hasilnya ini berapa? Ketemu 0,21. Nah, maka hasil dari T-hitungnya adalah negatif 4,78. Nah, karena kita menggunakan T-hitung, maka kita juga harus membaca T-tabel atau tabel T. Nah, tabel T-nya di sini adalah 2,447 atau kita bulatkan 2,45 ya. Dengan DF sama dengan N-2, alfanya 0,05 dan ujinya 2 sisi. Silakan nanti bisa dibuka, dilihat kembali pada tabel T dengan ketentuan sebagai berikut. DF-nya adalah N-2 berarti 8 dikurangi 2 ya, 6. Kemudian alfanya adalah 0,05, sekali lagi ujinya adalah uji 2 sisi. Nah, kemudian kita masukkan nih, kita gambar daerah kritisnya, kurvanya. Di sini adalah T-tabel ya, 2 sisi, sisi kiri negatif 2,45, sisi kanan 2,45 positif, yang di sini negatif. Kemudian T-hitungnya adalah negatif 4,78, ada di sini ya, ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri dari negatif 2,45. Jadi ada pada daerah kritis atau daerah penolakan. Karena ada di daerah kritis atau ada di daerah penolakan, maka keputusannya adalah kita menolak H0. Nah, karena kita menolak H0, maka kesimpulannya adalah kita ambil yang H1. Ada pengaruh yang signifikan antara jumlah absensi mahasiswa dengan nilai akhir. Dengan kata lain, ada hubungan antara jumlah absensi dan nilai akhir mahasiswa. Jadi sebenarnya regresi ini masih ada hubungannya dengan korelasi. Hanya saja regresi ini adalah korelasi yang bersifat atau hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi sangat tegas sekali mana variabel yang menjadi penyebab, kemudian akibatnya ya, atau bisa kita sebut dengan variabel X dan Y, variabel bebas, independen, dan variabel Y atau variabel terikat atau variabel yang bergantung. Jadi pada regresi ini, pada regresi linier sederhana ini ya bisa kesimpulannya yang pertama tadi, karena kita menolak H0 dari contoh ini ya, karena kita menolak H0 maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y atau antara jumlah absensi dengan nilai akhir. Dan pastinya jelas ada korelasi, ada hubungan antara jumlah absensi dan nilai akhir. Hubungannya bagaimana? Hubungannya tadi bahwa X itu mempengaruhi variabel Y atau variabel jumlah absensi itu mempengaruhi variabel nilai akhir. Pengaruhnya sebesar berapa? Ya tadi R² itu sebesar 79%. Gitu ya. Sekian untuk penjelasan dari saya mengenai regresi linier sederhana. Jangan lupa subscribe
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.